Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas manajemen 3, akan memaparkan materi mata kuliah ekonomi makro mengenai pengantar fluktuasi ekonomi yang beranggotakan saya, Septiana Destuti, NPM 20101013151. Nama saya Sival Bayu Prasetyo dengan nomor NPM 20 101 03079. Nama saya Muhammad Munir Fauzi, NPM 2010103090. Mari kita mulai membahas mengenai pengantar fluktuasi ekonomi. Yang pertama, kita bahas tentang siklus bisnis. Siklus bisnis yaitu fluktuasi jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment. Pada bab-bab sebelumnya, kita mengembangkan teori-teori untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka panjang. Sekarang, kita akan mencoba memahami bagaimana perekonomian bergerak dalam jangka pendek. GDP adalah tempat pertama untuk memulai menganalisis siklus bisnis, karena merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian. Biro Penelitian Ekonomi Nasional adalah penentu resmi di Amerika Serikat apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi adalah suatu periode di mana ada dua penurunan berturut-turut pada GDP real. Dalam resesi, konsumsi dan investasi menurun. Namun, investasi dalam perlengkapan bisnis, konstruksi, perumahan baru, dan inventaris bahkan lebih riskan terhadap penurunan. Pengangguran meningkat setiap terjadi resesi. Menurut Arthur Akun, ekonom yang pertama kali mempelajari mengenai hukum Akun, menyatakan bahwa hubungan negatif antara pengangguran dan GDP real disebut hukum Akun. Secara singkat, didefinisikan sebagai perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 dikali perubahan tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sekitar 3,5%. Untuk setiap persentase tingkat kenaikan pengangguran, pertumbuhan GDP real biasanya turun sekitar 2%. Jika tingkat pengangguran naik dari 5 ke 8%, maka pertumbuhan GDP real akan menjadi perubahan persentase GDP real sama dengan 3,5% dikurangi 2 kali 8% dikurangi 5% sama dengan minus 2,5%. Hal ini menurut hukum Akun menyatakan bahwa penurunan GDP sebesar 2,5% yang mengindikasikan perekonomian sedang mengalami resesi. Selanjutnya, kita bahas mengenai indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis dan pemerintahan memiliki peran meramalkan fluktuasi jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang ekonom menggunakan untuk meramal adalah melihat indikator utama atau leading indicator. Tiap bulan, Conference Board, sebuah kelompok riset ekonom swasta mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama, yaitu terdiri dari 10 seri data. Indeks indikator-indikator ekonomi utama tersebut antara lain: 1. Rata-rata hari kerja per minggu pekerja produksi industri manufaktur. 2. Rata-rata klaim mingguan asuransi pengangguran. 3.
Pesanan barang konsumen dan material baru disesuaikan untuk inflasi. 4. Pesanan baru barang modal non-pertahanan. 5. Kinerja produsen. 6. Pemberian izin gedung baru. 7. Indeks harga saham. 8. Jumlah uang beredar M2 disesuaikan untuk inflasi. 9. Penyebaran tingkat bunga, yaitu sebaran hasil antara surat utang berjangka 10 tahun dan surat utang berjangka 3 bulan. 10. Atau yang terakhir, yaitu indeks harapan konsumen. Horizon waktu pada makroekonomi. Mengapa teori makroekonomi klasik berlaku pada jangka panjang tapi tidak pada jangka pendek? Perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang adalah pada perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan penawaran atau permintaan. Sedangkan dalam jangka pendek, banyak harga yang bersifat kaku pada tingkat tertentu. Karena harga berperilaku berbeda pada jangka pendek dan panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu yang berbeda. Kemudian kita bahas mengenai model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model makroekonomi ini memungkinkan kita memeriksa bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Juga menyediakan suatu cara untuk membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang dan dalam jangka pendek. Bisa kita lihat pada gambar kurva tersebut bahwa kurva permintaan agregat akan membentuk garis miring. Dan untuk penawaran agregat jangka panjang, dia berbentuk garis vertikal. Sedangkan untuk kurva penawaran agregat jangka pendek, dia akan berbentuk garis horizontal. Maka, kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Ini menyatakan jumlah barang dan jasa yang orang ingin beli pada tiap tingkat harga tertentu. Ingat, teori kuantitas uang MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Tidak realistis, namun asumsi yang memudahkan yaitu perputaran uang adalah konstan. Ingat, persamaan kuantitas dapat ditulis ulang dalam istilah penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real. M per P sama dengan M per P pangkat D sama dengan K Y, di mana K sama dengan 1 per V adalah parameter penentu berapa banyak uang orang ingin pegang untuk tiap dolar pendapatan. Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang M per P sama dengan permintaan, dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output. Asumsi perputaran konstan sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit output. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau disingkat AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar M tertentu, kurva ini miring ke bawah. Semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P. Dan karena itu, semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Seiring tingkat harga menurun, kita bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Tiap perubahan pada M atau V akan menggeser kurva AD. Ingat, permintaan output real bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat harga. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Dengan memikirkan penawaran dan permintaan untuk keseimbangan uang real, jika output lebih tinggi, orang terlibat transaksi lebih banyak dan membutuhkan keseimbangan real atau M per P lebih tinggi. Untuk jumlah uang beredar,
M tetap, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, maka keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real lebih tinggi memungkinkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output diminta lebih besar. Lebih banyak tentang kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat dibuat untuk nilai dari jumlah uang yang beredar tetap. Dengan kata lain, kurva tersebut menyatakan kombinasi yang mungkin dari P dan Y untuk nilai M tertentu. Jika bank sentral mengubah uang yang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Pergeseran kurva permintaan. Di sini terdapat dua kurva. Yang sebelah kiri, penurunan jumlah uang beredar atau M mengurangi nilai output nominal atau PY. Untuk tiap tingkat harga atau P tertentu, output atau Y jika lebih rendah. Jadi, penurunan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat ke dalam. Untuk yang kurva sebelah kanan, permintaan jumlah uang beredar atau M meningkatkan nilai output nominal atau PY. Untuk tipe tingkat harga P tertentu, output atau Y jadi lebih tinggi. Jadi, peningkatan jumlah uang beredar menggeser kurva permintaan agregat keluar. Penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Terdapat dua kurva penawaran agregat yang berbeda, yaitu 1. Kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run aggregate supply curve atau disingkat LRAS. Yang kedua, kurva penawaran agregat jangka pendek atau short run aggregate supply curve atau disingkat SRAS. Kurva penawaran agregat vertikal atau jangka panjang. Dengan adanya model klasik yang dapat menggambarkan bagaimana perekonomian berjalan dengan jangka panjang, maka dalam mengambil kurva penawaran agregat jangka panjang dapat menggunakan model klasik. Jumlah output yang diproduksi bergantung pada jumlah tertentu dari modal dan tenaga kerja dan teknologi yang tersedia. Maka dapat dituliskan dengan Y sama dengan F kali K kali L sama dengan Y. Pada model klasik, output tidak bergantung pada tingkat. Clearing pasar dalam pasar tenaga kerja dapat diartikan bahwa kesempatan kerja penuh itu sama dengan atau N pangkat dan upah itu atau W per P 0. Hal tersebut dapat dilihat saat pekerja bereaksi ketika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga. Pada upah real baru yang lebih rendah ini, pekerja akan mengurangi jam kerja. Namun, pada saat bersamaan, pemberi kerja meningkatkan permintaan mereka pada pekerja. Pada grafik di samping menunjukkan pasar tenaga kerja pada disequilibrium, yaitu jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Dapat kita lihat bahwa bagaimana upah fleksibel akan memungkinkan pasar tenaga kerja kembali ke equilibrium pada kesempatan kerja penuh atau N pangkat. Jika pemberi kerja akan meningkatkan upah real ke 2W, maka hal yang harus dilakukan ialah memperkerjakan lebih banyak pekerja. Setelah ditingkatkan pada 2W, maka akan lebih banyak pekerja yang diterima dan pasar tenaga kerja dapat bergerak. Dengan adanya mekanisme yang baru, dapat membantu kita untuk membentuk kurva penawaran jangka panjang. Kurva vertikal menyatakan bahwa perubahan tingkat harga tidak akan berdampak lama pada kesempatan kerja penuh. Pada kurva penawaran agregat vertikal dapat memenuhi dikotomi klasik. Hal tersebut karena menunjukkan tingkat output tak tergantung pada jumlah uang yang beredar. Tingkat output jangka panjang atau Y disebut kesempatan kerja penuh atau full employment atau tingkat output alami. Ini adalah tingkat output di mana sumber-sumber daya perekonomian
dikaryakan sepenuhnya, atau lebih realistis di mana pengangguran berada pada tingkat sewajarnya. Adanya penurunan jumlah uang beredar dapat menggeser kurva permintaan agregat ke bawah dari AD ke AD aksen. Karena kurva AS vertikal, dalam jangka panjang penurunan AD mempengaruhi tingkat harga tapi tidak tingkat output. Selanjutnya kurva penawaran agregat horizontal jangka pendek. Teori untuk jangka pendek didefinisikan sebagai interval waktu di mana pasar tidak sepenuhnya bergerak ke arah keseimbangan. Kekakuan harga jangka pendek merupakan asumsi dari pendekatan sederhana yang berarti kurva penawaran agregat adalah datar. Seiring AD bergeser ke AD aksen, kita bergerak pada arah barat timur ke titik B pada kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS atau Short Run Aggregate Supply Curve. Maka dalam jangka panjang kita bergerak dari B ke C atau bergerak ke atas sepanjang AD aksen. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, perekonomian terdapat pada perpotongan kurva penawaran agregat jangka panjang dan kurva permintaan agregat. Hal tersebut dikarenakan harga-harga telah disesuaikan pada tingkat ini. SRAS memotong pada titik ini pula. Penurunan permintaan agregat. Perekonomian mulai pada equilibrium jangka panjang di titik A seperti pada kurva yang tertera pada PPT berikut. Maka penurunan permintaan agregat mungkin disebabkan penurunan jumlah uang beredar atau M atau money, menggeser perekonomian dari titik A ke titik B di mana output di bawah tingkat alaminya. Seiring harga turun, perekonomian pulih dari resesi, bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya kebijakan stabilisasi. Guncangan atau shock adalah perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat. Guncangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama guncangan penawaran. Guncangan penawaran yaitu guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat. Yang kedua ada guncangan permintaan. Guncangan permintaan yaitu guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat alaminya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy merujuk pada aksi kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Guncangan pada permintaan agregat. Perekonomian mulai dalam equilibrium jangka panjang pada titik A seperti pada kurva berikut. Adanya kenaikan permintaan agregat diakibatkan oleh peningkatan perputaran uang yang menggerakkan perekonomian dari titik A ke titik B di mana output di atas tingkat alaminya. Seiring harga naik, output berangsur-angsur kembali ke titik alaminya dan perekonomian bergerak dari titik B ke titik C. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran yang memperburuk meningkatkan biaya dan harga. Jika AD dipertahankan konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, mengarah pada stagflasi kombinasi kenaikan harga dan penurunan tingkat output. Akhirnya, seiring harga turun, perekonomian kembali ke tingkat alami pada titik A. Mengakomodasi guncangan penawaran yang memperburuk. Adanya guncangan penawaran yang memperburuk, hal yang dapat dilakukan ialah bank sentral bisa meningkatkan permintaan agregat untuk mencegah penurunan output. Perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Biaya dari kebijakan ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi secara permanen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.